Implementasi Customer Relation Management pada pelaku UMKM dapurnya subur. Halo Sobat Subur, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu dulu nih, apa sih CRM itu? Nah, jadi CRM itu adalah singkatan dari Customer Relationship Management, yang merupakan kegiatan mengelola relasi atau hubungan dengan pelanggan melalui kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Dalam penerapannya, CRM memiliki 4 tahapan untuk meningkatkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan. 4 tahapan tersebut diantaranya adalah: untuk tahap pertama adalah customer database, yang mana terjadi pengumpulan dan penyimpanan data pelanggan secara sistematis. Setelah dianalisis di UMKM dapurnya subur, ditemukan bahwa pengelolaan database pelanggan belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penggunaan Google Form sebagai alat mencatat yang lebih praktis. Dengan output berupa file Excel, metode ini akan mempermudah pengelolaan dan analisis data. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap kedua, analisis pelanggan. Ini memiliki pengertian sebagai proses pengeksplorasi dan menafsirkan data pelanggan untuk memahami lebih dalam perilaku mereka. Nah, setelah dianalisis di UMKM dapurnya subur, analisis pelanggan ini belum dilakukan secara optimal. Untuk selanjutnya yaitu tahap ketiga, value proposition, mengacu pada pengertian penawaran nilai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Setelah dianalisis di UMKM dapurnya subur menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Untuk pemahaman yang lebih rinci akan dijelaskan pada tahap analisis khusus ya guys. Yang selanjutnya adalah tahapan keempat, loyalty program, yaitu sebagai upaya memberikan insentif kepada pelanggan untuk mempertahankan loyalitas. Setelah dianalisis dari UMKM dapurnya subur, loyalty program telah diterapkan, meskipun belum secara berkala. Nah, oleh karena itu kami merekomendasikan kepada UMKM dapurnya subur untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan secara rutin pada program ini, guna memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga dapat memperkuat ikatan dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Sebelum lanjut lebih dalam, yuk kenalan dulu dengan mitra UKM kita, yaitu Dapurnya Subur. Dapurnya Subur merupakan jenis usaha kuliner di bidang rumah tangga, yaitu produsen sambal kemasan. Berdiri pada tahun 2018 yang berlokasi di Malang, tepatnya di Jalan Sidodadi Krajan Timur, Kecamatan Kebonagung. Usaha ini dilatar belakangi ketertarikan Bu Novi selaku owner dengan dunia kuliner dan memiliki hobi memasak. Jadi, bisa dipastikan rasanya bintang 5 dong. Sobat Subur, UMKM Dapurnya Subur ini memiliki visi untuk menjadi produsen sambal kemasan yang terkemuka di Kota Malang dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan mendukung keberlanjutan lingkungan bersama petani lokal. Misi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah: yang pertama, menjaga kualitas produk yang higienis, berkualitas, dan tanpa pengawet loh. Yang kedua, selalu berupaya untuk terus berinovasi terkait rasa dan varian. Yang ketiga, memberikan layanan yang ramah, responsif, dan profesional kepada setiap pelanggan. Dan yang keempat adalah turut memperdayakan masyarakat untuk memperoleh lapangan kerja dan berpartner dengan petani cabai lokal. Wah, jadi kira-kira Sobat Subur penasaran nggak sih? Sambal varian apa aja sih yang ada di Dapurnya Subur? Nah, di Dapurnya Subur ada varian sambal yang pertama yaitu sambal bawang, sambal ayam suwir, sambal paru, dan sambal baby cumi. Dengan harga yang pastinya masih sangat terjangkau. Selanjutnya tentang segmentasi pasar. Jadi, secara umum segmentasi pasar adalah strategi untuk mengelompokkan pasar-pasar agar lebih homogen, yang memungkinkan perusahaan untuk menyusun
proposisi nilai berbeda untuk setiap segmen. Proses ini sangat bergantung pada data internal seperti pemasaran, penjualan, dan keuangan, dan eksternal seperti riset pemasaran, mitra perusahaan, dan pakar data. Sobat Subur, perlu diketahui, segmentasi pasar dari UMKM Dapurnya Subur ini menjadi dua kategori utama, yaitu B2B dan B2C. Selain menganalisis B2B dan B2C, kami juga melakukan analisis segmentasi pasar berdasarkan keadaan geografis dan demografis. Kira-kira apa sih database pelanggan itu? Database pelanggan adalah kumpulan informasi yang mencangkup data penting dari setiap pelanggan. Jadi, informasi ini melibatkan aspek-aspek seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Dalam konteks Dapurnya Subur, database ini akan berfungsi sebagai basis untuk membangun komunikasi dan hubungan yang erat dengan pelanggan. Saat ini, Dapurnya Subur telah memiliki database pelanggan, namun sayangnya manajemennya masih belum optimal. Sobat Subur, jadi kurangnya sistem yang baik dalam mengelola database memungkinkan UMKM ini kesulitan untuk mengidentifikasi pelanggan yang potensial untuk setia terhadap produk sambal Dapurnya Subur. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, kami merancang strategi untuk meningkatkan manajemen database pelanggan. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, kami akan memastikan bahwa setiap informasi penting tentang pelanggan tersimpan dengan baik. Ini akan membantu Dapurnya Subur membangun portofolio pelanggan yang akan menjadi alat utama dalam mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang potensial. Berikut ini adalah cara kami membantu UMKM Dapurnya Subur untuk mengatasi permasalahan database pelanggan. Dari gambar pertama, dapat dilihat bahwa ketika ada pelanggan yang menghubungi melalui WhatsApp, maka akan langsung dibalas oleh pesan bot yang dimana dalam pesan tersebut berisikan link Gform yang telah kita buat untuk pemesanan. Di gambar yang kedua, kita dapat melihat isi dari link Gform yang telah dicantumkan dalam chatbot yang sudah ada di WA, di mana Gform tersebut terdapat indikator-indikator yang telah kami buat, di mana indikator tersebut berisikan seperti nama lengkap, alamat, kota, nomor WhatsApp, profesi, status, produk yang dibeli, pembayaran, dan yang terakhir merupakan jumlah pemesanan. Jadi ini merupakan hasil data Gform yang sudah dilakukan. Jadi Sobat Subur bisa lihat di sini, kita bisa mengetahui pelanggan yang memungkinkan berpotensi menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya kita membahas mengenai nilai pelanggan. Sobat Subur dapat mengetahui nilai pelanggan adalah pernyataan yang merinci berupa manfaat dan keunikan yang ditawarkan oleh sambal Dapurnya Subur kepada pelanggan dan bagaimana produk atau layanan tersebut memenuhi kebutuhan atau masalah pelanggan dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Jadi, nilai pelanggan dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya seperti berikut. Untuk mendukung keberhasilan penerapannya, UMKM Dapurnya Subur telah melakukan beberapa program loyalty guna menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya. Apa saja sih programnya? 1. Relationship, yaitu menjaga hubungan melalui interaksi langsung dengan para pelanggan, seperti selalu memberikan ucapan terkait perayaan ataupun simpati kepada setiap pelanggannya dengan cara owner selalu menge-save atau menyimpan nomor-nomor WhatsApp dari pelanggannya. Yang kedua adalah referral. Referral merupakan jenis program yang berupa rekomendasi dari mulut ke mulut. Pernah nggak sih kalian ngasih testimoni ke teman-teman kalian? Nah, itu juga salah satu bentuk dari program referral loh.
Owner juga selalu merepost semua text story dari pelanggannya sebagai salah satu bentuk soft selling dan juga menguatkan brand awareness nih. Yang terakhir adalah retention, yang mana retention merupakan program pemberian diskon, voucher, ataupun promo-promo lain yang berkaitan dengan penjualan produk. Biasanya, owner dapurnya subur sering memberikan diskon potongan ongkir dan juga diskon Jumat Berkah loh. Jadi jangan lupa kepoin akun sosial medianya di Instagram ya, @dapurnyasubur. Selain pemberian program loyalitas, UMKM juga perlu nih melakukan peramalan penjualan. Yang mana fungsinya itu adalah untuk memperkirakan kuantitas termasuk harga dari perkembangan pasarnya. Peramalan penjualan ini dapat membantu UMKM dalam menentukan harga jual yang tepat dan sesuai dengan target laba yang diinginkan. Jadi faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi peramalan penjualan? 1. Yaitu perluasan pasar untuk memperbanyak pelanggan dengan cara menambah varian produk, meningkatkan jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, melebarkan pasar ke daerah baru, dan juga menargetkan pelanggan baru. Faktor yang kedua adalah inovasi produk, baik dari varian produk ataupun dari jasa pelayanannya. Faktor yang ketiga adalah melakukan manajemen keuangan. Salah satu faktor yang tidak kalah penting dengan faktor-faktor lainnya, yaitu melakukan manajemen keuangan, yang gunanya untuk memberikan visibilitas arus kas dan juga pengeluaran. Dengan kecanggihan yang ada saat ini, UMKM dapat melakukan manajemen keuangan melalui berbagai software yang sudah tersedia nih, sehingga lebih mudah dan lebih enak digunakan. Dan yang keempat adalah pengembangan promosi. Di era digital saat ini penting sekali mengikut sertakan peran sosial media untuk mendukung segala kegiatan pemasaran, baik dari segi promosi maupun dari segi transaksi. Oleh karena itu, penggunaan sosial media yang sesuai dengan target konsumen akan sangat efektif dilakukan sebagai media publikasi iklan pada produk-produk UMKM. Sosial media seperti Instagram ataupun penggunaan e-commerce seperti Gojek dan Shopee merupakan pilihan yang bagus nih untuk menunjang kegiatan promosi dan pemasaran UMKM. Sosial media seperti Instagram atau penggunaan e-commerce seperti Gojek dan Shopee merupakan pilihan yang bagus nih untuk menunjang kegiatan pemasaran. Dan faktor yang terakhir adalah offline store, yang mana UMKM Dapurnya Subur ini menjadi salah satu pelaku UMKM yang aktif dalam bersosial media, terutama berjualan secara online. Namun dalam memperkuat citranya, melebarkan sayap, dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, UMKM perlu menyediakan toko offline agar lebih trusted nih. Oke guys, jadi itu tadi merupakan pemaparan materi dan juga hasil observasi implementasi CRM pada UMKM Dapurnya Subur. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Thank you.